Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas besarnya cinta-Mu dalam hidup kami. Di awal hari ini, kami begitu merindukan suara Tuhan. Suara yang akan menyejukkan hati kami. Suara kehidupan yang akan menjadi penuntun hidup kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 17-18. Firman Tuhan demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi edisi Rabu 24 November 2021. Jangan katakan, kekuasaan dan kekuatan tangankulah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada quotes dari Joseph Hall mengatakan, orang yang sombong tidak bertuhan. Orang yang iri hati tidak bertetangga, dan seorang pemarah tidak memiliki dirinya sendiri. Dan dalam sebuah artikelnya, Joseph Hall mengatakan, kesombongan tidak menghantarkan kita menuju ke tempat yang lebih baik, namun terkadang itu justru mendorong kita mundur jauh ke bawah tanpa kita sadari. Saudara-saudaraku, salah satu sifat buruk yang tanpa kita sadari, yang sering muncul dalam diri kita adalah kesombongan. Kesombongan adalah kebencian bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajak kita untuk rendah hati, bukan? Sifat iri hati seringkali muncul pada saat seseorang berada di atas, ketika ia merasa kondisinya lebih baik daripada orang lain. Saudara, perlu kita ingat bahwa ujian itu tidak selalu berupa masalah atau penderitaan. Terkadang bisa berupa keberhasilan, prestasi, dan melimpahnya berkat. Dan banyak orang gagal dalam ujian berkat ini. Ketika hidupnya masih biasa-biasa saja dan pas-pasan, orang itu kadang tekun mencari Tuhan dan beribadah kepadanya, dan masih menghormati sesamanya. Begitu hidupnya berubah, hidupnya diberkati, perekonomian berubah, prestasi meningkat, bisnis makin maju, bahkan ketika pelayanannya meningkat, kadang mulai ada godaan untuk lupa diri, bukan? Merasa semua pencapaiannya adalah karena hasil jerih payah dan kerja kerasnya sendiri. Sehingga ia bisa saja mengatakan, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Di setiap kesempatan, dari nada bicaranya, mulai sangat terlihat bahwa mereka selalu membangga-banggakan diri dan mulai menganggap remeh orang lain. Penyakit sombong ini juga bisa menjangkiti para pelayan-pelayan Tuhan. Dahulu, ketika pelayanannya masih biasa-biasa saja, bila ada orang yang membutuhkan bantuan doa dan ia sewaktu-waktu dipanggil, ia pasti datang. Begitu pelayanannya berhasil dan namanya mulai terkenal, bila ada orang yang membutuhkan bantuan doa, ia sulit sekali untuk ditemui. Saudara-saudaraku, memang benar, tanpa kerja keras, tidak ada orang berhasil dalam setiap usaha dan pelayanannya. Tetapi, bila Tuhan tidak turut campur tangan di setiap usaha dan pelayanan, apakah kita akan berhasil? Ulangan 8 ayat 18 mengatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya. Saudaraku, Tuhan selalu mengajak kita untuk tetap menyadari siapa diri kita di hadapan sesama kita, dan terlebih terus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 30 ayat 8-9, Agur bin Yake mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang
aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Saudara-saudaraku, cara meredakan kesombongan dalam diri kita adalah dengan mengingat asal dan akhir kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur atas firman kehidupan yang boleh kami alami di pagi hari ini. Kami disadarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menghadirkan kami di dunia ini untuk memperjuangkan kehidupan dan memaksimalkan potensi dalam diri kami masing-masing yang adalah anugerah dari Tuhan. Karenanya, dalam setiap capaian-capaian hidup kami terima dalam rasa syukur kami kepada Tuhan, dan bukan kami gunakan untuk membanggakan diri, tapi justru harusnya kami terima dan kami gunakan dengan baik dalam membangun kehidupan dengan sesama kami. Karena inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di hari ini. Sertailah aktivitas dan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kasih Tuhan menjadi kekuatan kepada kita.